Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Rahmat Bagja mengatakan bahwa sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap yang digunakan Komisi Pemilihan Umum bukanlah penentu hasil pemilu 2024, melainkan tetap menggunakan manual rekapitulasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bagja mengatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji permasalahan Sirekap yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat, termasuk di media sosial dan akan ditindaklanjuti ke depannya. Untuk itu, Bawaslu menekankan akan terus memproses rekapitulasi surat suara secara manual, terhitung dari tanggal 15 Februari hingga 20 Maret 2024. Penentunya tetap menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 lah manual rekapitulasi. Jadi bukan Sirekap alat bantu. Semoga alat bantu ini tidak menjadi permasalahan. Nah, ini sudah kita temukan ya, tapi kita lagi mengkaji untuk permasalahan Sirekap. Sebelumnya, KPU juga telah menegaskan bahwa penghitungan suara secara resmi atau real count tetap akan dilakukan lewat rekapitulasi berjenjang mulai tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, hingga pusat. Sesuai peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, KPU mempunyai waktu sampai dengan 19 Maret untuk menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara hingga tingkat nasional atau paling lambat diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024. Dalam hal ini, KPU memiliki waktu sekitar 35 hari paling lambat untuk membereskan penghitungan suara secara keseluruhan. Sebagai pemuda dan juga sebagai orang yang mewakili dari Komite Nasional Pemuda Indonesia di bawah kepemimpinan Bung Muhammad Riano Panjaitan, kami melihat hasil pemilu kemarin cukup drastis di paslon nomor 02. Artinya, kami sebagai wadah berhimpun di sini, kami bersifat netral dan kami mendukung apapun hasil daripada quick count yang terjadi kemarin hingga hari ini yang masih terus dipimpin oleh paslon 02. Artinya ini sifat masyarakat yang tidak objektif melihat hasil daripada pemilu. Yang pasti kita punya sistem quick count di Indonesia ini sudah cukup canggih. Artinya dari mulai 2019 kemarin pun hasil daripada quick count itu tidak pernah jauh daripada real count nantinya. Artinya sebagai pemuda ataupun sebagai Komite Nasional Pemuda Indonesia, kita harus bersifat netral dan objektif. Kita harus betul-betul mendukung apapun hasil daripada quick count, real count, hingga nanti KPU memutuskan siapa yang akan menjadi pemimpin di negara kita. Sebagai pemuda maupun KNPI, karena KNPI adalah wadah berhimpun daripada para OKP dan pemuda, artinya kami dari mulai awal hingga nanti hasil yang diumumkan oleh KPU, kami akan mengawal terus, melihat hingga betul-betul nanti diputuskan oleh KPU. Kalau kita melihat daripada hasil quick count saat ini, sih sepertinya kecil kemungkinan untuk terjadinya putaran kedua. Tapi kalaupun memang itu terjadi, artinya kami akan terus mengawal sebagai pemuda maupun sebagai KNPI, kami akan terus mengawal hingga betul-betul hasil yang diumumkan KPU ini sampai kepada publik atau masyarakat. Untuk pesan sendiri untuk paslon 1, 2 maupun 3, ya artinya ini hanya kontestasi politik ataupun pemilu yang terjadi di Indonesia ataupun di beberapa negara lainnya. Ya harapannya sebagai pemuda yang akan mengisi waktu nanti di tahun-tahun berikutnya, ya sudah saatnya kita saling berdoa, saling mendukung, bersatu, terus memajukan Indonesia dari seluruh sisi pariwisata, pemudaan, hingga betul-betul anak cucu kita nantinya merasakan Indonesia emas di kemudian hari.